Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abdullah, ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemuda tampan yang wafat di usia muda. Mari kita simak video berikut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, berlangganan, serta bagikan agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Abdullah putra Abdul Muthalib, ayahanda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semasa muda amatlah tampan. Di kening Abdullah ada cahaya kenabian, sehingga banyak perempuan Quraisy yang menginginkan dirinya. Beliau menikahi Aminah saat berusia 24 tahun, dan tak lama setelah itu beliau wafat. Usia Abdul Muthalib sudah hampir mencapai 70 tahun. Ketika itu umur Abdullah anaknya sudah 24 tahun. Usia 24 tahun itu sudah tiba masanya untuk dikawinkan. Pilihan Abdul Muthalib jatuh kepada Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra. Wahab adalah pemimpin suku Zuhra ketika itu yang sesuai pula usianya dan mempunyai kedudukan terhormat. Pergilah Abdul Muthalib dan Abdullah mengunjungi keluarga Zuhra. Mereka menemui Wahab dan melamar putrinya. Ada sebagian penulis sejarah berpendapat bahwa ia pergi menemui Uhyab, pamannya Aminah, sebab waktu itu ayahnya sudah meninggal dan dia di bawah asuh pamannya. Pada hari perkawinan Abdullah dengan Aminah itu, Abdul Muthalib juga menikah dengan Hala, yaitu putri pamannya. Dari perkawinan ini lahirlah Hamzah, paman Nabi dan seusia dengan dia. Abdullah dengan Aminah tinggal selama 3 hari di rumah Aminah. Sesuai dengan adat kebiasaan Arab, bila perkawinan dilangsungkan di rumah keluarga pengantin putri. Sesudah itu mereka pindah bersama-sama ke keluarga Abdul Muthalib. Tak lama kemudian Abdullah mesti pergi dalam suatu usaha perdagangan ke Suriah. Beliau meninggalkan istri Siti Aminah yang kala itu dalam keadaan hamil. Pada suatu ketika Abdullah berjalan melewati seorang perempuan dari suku Kasam yang bernama Fatimah bin Mur. Dia adalah perempuan yang sangat cantik, masih muda dan sangat menjaga kemuliaan dirinya. Dia juga perempuan yang terpelajar dan membaca banyak buku. Karena itu, para pemuda Quraisy banyak berbicara tentang dirinya. Kemudian perempuan itu melihat cahaya kenabian pada wajah Abdullah. Maka dia bertanya kepada Abdullah, "Wahai pemuda, siapakah namamu?" Abdullah pun menerangkan siapa dirinya. Perempuan itu kembali berkata kepadanya, "Apakah engkau mau meniduriku dan nanti saya berikan engkau 100 ekor unta?" Abdullah memandangnya, kemudian berkata, "Jika engkau mengajakku melakukan perbuatan yang terlarang, maka kematian lebih saya pilih. Jika itu perbuatan yang dilakukan dalam kehalalan, maka harus dipikirkan terlebih dahulu tentang bagaimana hari esok. Apa yang engkau rencanakan?" Kemudian Abdullah pergi menemui istrinya. Dia menceritakan tentang perempuan dari Kasamiyah itu, serta kecantikannya dan tawarannya. Berikutnya dia kembali menemui perempuan Kasamiyah. Namun kali ini perempuan itu tidak menyikapinya dengan antusias sebagaimana yang dia lakukan dahulu. Maka Abdullah bertanya kepadanya, "Apakah engkau sungguh-sungguh dengan tawaranmu dahulu?" Perempuan itu menjawab, "Waktu itu saya menawarkan kepadamu, sedangkan hari ini tidak, karena saya tidak ada keinginan lagi terhadapmu." Kemudian perempuan itu bertanya, "Apa yang engkau telah lakukan selepas bertemu denganku sebelumnya?" Dia menjawab, "Saya meniduri istriku, Aminah binti Wahab." Perempuan itu berkata, "Demi Tuhan,
saya bukanlah orang yang peragu. Tapi waktu itu saya melihat cahaya kenabian di wajahmu, maka saya ingin agar cahaya itu masuk ke tubuhku. Namun Tuhan berkehendak lain dan meletakkannya sesuai yang Dia kehendaki. Masih terdapat beberapa keterangan yang berbeda-beda. Adakah Abdullah kawin lagi selain dengan Aminah? Adakah wanita lain yang datang menawarkan diri kepadanya? Yang pasti, Abdullah adalah seorang pemuda yang tegap dan tampan. Bukan hal yang luar biasa jika ada wanita lain yang ingin menjadi istri selain Aminah. Tetapi setelah perkawinannya dengan Aminah itu, hilangnya harapan yang lain, walaupun untuk sementara. Siapa tahu, barangkali mereka masih menunggu ia pulang dari perjalanannya ke Syam untuk menjadi istrinya di samping Aminah. Dalam perjalanannya itu, Abdullah tinggal selama beberapa bulan. Dalam beberapa bulan itu, ia pergi juga ke Gaza dan kembali lagi. Kemudian dia singgah ke tempat saudara-saudara ibunya di Madinah, sekedar beristirahat sesudah merasa letih selama dalam perjalanan. Sesudah itu, ia akan kembali pulang dengan kafilah ke Mekah. Akan tetapi kemudian ia menderita sakit di tempat saudara-saudara ibunya itu. Kawannya pun pulang lebih dulu meninggalkannya di Madinah, dan merekalah yang menyampaikan berita sakitnya itu kepada ayahnya setelah mereka sampai di Mekah. Begitu berita sampai kepada Abdul Muthalib, ia mengutus Harith anaknya yang sulung ke Madinah supaya membawa kembali bila ia sudah sembuh. Tetapi sesampainya di Madinah, ia mengetahui bahwa Abdullah sudah meninggal dan sudah dikuburkan pula. Sebulan sesudah kafilahnya berangkat ke Mekah, kembalilah Harith kepada keluarganya dengan membawa perasaan pilu atas kematian adiknya itu. Rasa duka dan sedih menimpa hati Abdul Muthalib, menimpa hati Aminah, karena ia kehilangan seorang suami yang selama ini menjadi harapan kebahagiaan hidupnya. Demikian juga Abdul Muthalib sangat sayang kepadanya. Peninggalan Abdullah sesudah wafat terdiri dari 5 ekor unta, sekelompok ternak kambing, dan seorang budak perempuan, yaitu Aiman, yang kemudian menjadi pengasuh Nabi. Boleh jadi peninggalan serupa itu bukan berarti suatu tanda kekayaan, tapi tidak juga merupakan suatu kemiskinan. Di samping itu, umur Abdullah yang masih dalam usia muda belia sudah mampu bekerja dan berusaha mencapai kekayaan. Dalam hal itu, ia memang tidak mewarisi sesuatu dari ayahnya yang masih hidup itu. Pada saat Abdullah wafat, sang istri Aminah sedang mengandung. Kemudian, seperti wanita lain, ia pun melahirkan. Selesai bersalin, dikirimnya berita kepada Abdul Muthalib ke Ka'bah bahwa ia melahirkan seorang anak laki-laki. Alangkah gembiranya orang tua itu setelah menerima berita. Sekaligus ia teringat kepada Abdullah anaknya. Gembira sekali hatinya karena ternyata pengganti anaknya sudah ada. Cepat-cepat ia menemui menantunya itu. Diangkatnya bayi itu, lalu dibawanya ke Ka'bah. Ia diberi nama Muhammad. Nama ini tidak umum di kalangan orang Arab, tapi cukup dikenal. Beliaulah Nabi dan Rasul penutup, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.